Hello students, how are you today? I hope you are all fine. I wish you just stay at home, and if you are go out, you have to wear your mask, wash your hands, and if you are in a public places, you have to make social distancing or physical distancing. No kissing, no hugging, or no touching to people around you. Okay. And now, as usual, we are in English Online Learning class 12 AP and EA, and exactly it's by me about application letter. Actually, uh, I already sent to you some of the explanation of this material last week in picture of PowerPoint to Google Form. But it is today I will explain more about this material, and also I already had some material again from the application letter, because last week it just only like about focus on application letter. But in this section, or in this video, or in this meeting, I will explain to you more if you want to apply for a job. Okay, not just like to write application letter, but also to to make job interview. Karena kan pasti berhubungan, karena selain bukan cuma untuk membuat surat juga, tapi harus bisa menjawab pertanyaan dari interview kan. Kalau sudah pasti dipanggil kan biasanya pasti interview kan, kalau namanya pekerjaan ya. Jadi I give you here some of the sample the script question and answer in a good way in job interview. Okay, let's get it started. Okay, as you can see in the first slide, application letter is this is the definition of application letter. As you can see, application letter is a letter that you write to a company when you are applying for a job. Ya, jadi ini kalian seperti ya pasti dari definisinya pun kalian sudah pasti tahu. Jadi ini surat yang kalian tulis untuk perusahaan saat kalian melamar pekerjaan gitu ya. Jadi ada surat yang kalian tujukan gitu ke perusahaan di mana kalian akan melamar pekerjaan. Oke? Itulah definisinya. That's the definition of application letter. Okay, next slide. Social function of application letter. Yeah. To make the employer interested and call the writer for interview. Nah, jadi seperti ini, itulah social functionnya. Jadi ada fungsi sosial dari application letter ini ya. Jadi untuk membuat maksudnya ibaratnya kalau employer itu ini ya, supaya tertarik gitu. Maksudnya yang tertarik itu yang bagian personalianya gitu. Jadi karena dengan surat itulah mereka tertarik dan ingin mempekerjakan atau memanggil pelamar yang akan melamar gitu ya. Jadi makanya sebenarnya untuk melamar itu tidak harus ada ininya lah, harus ada aturannya. Jadi bukan sembarangan, harus ada step-stepnya supaya lebih bagus, supaya tertarik oleh bagian personalia ya, bagian personalianya gitu ya, human resources ya. Jadi bagian yang untuk pelamarnya gitu. Oke, next slide. Structure of job application letter. Ini strukturnya ya. Itu tadi kan yang social function. Jadi yang ini saya akan ini kan. Jadi yang itu tadi social function, sekarang strukturnya ini. Jadi ini ada date. Nih, itu pasti ya. Udah pasti ada date-nya, tanggalnya. 2. Contact information. Tapi ini ada dibagi jadi 3. Di mana kontak ini yang akan kita ajukan ya, apply for the job ya.
ada yang ini A, job title, B, company name ya. Tadi job title-nya pasti misalnya job title-nya customer service atau mungkin ya customer service atau mungkin secretary for the ladies ya. Jadi banyak posisinya. Ini posisinya maksudnya ya. Company name, udah pasti harus ada company name-nya, namanya, nama perusahaannya. Terus yang C, company address. Ya, itu yang bagian atasnya ya. The beginning of the application letter, the structure. Next, salutation. Itu sebenarnya cuman sebagai, tapi ini penting juga karena kan salutation seperti dear for the honorable of Mr. apa gitu, tergantung siapa nama manajernya atau siapa mungkin. Kalau sekarang mungkin ada beberapa yang bisa pakai langsung kepala personalianya ya, kepala human resource-nya, HRD-nya. Terus ini salutation itu dear of Mr. gitu atau honorable of Mr. apalah. Jadi ada semacam kita menghargai lah untuk yang kita lamar perusahaannya gitu ya. Oke, for body of application letter. Nah, ini yang badinya. Badinya ini ada, sebenarnya saya buat dua, ya kan? Nanti yang closing terakhir. Jadi yang body of application letter ini yang pertama first and second paragraph, ya. First and second paragraph. Ya, jadi kalau yang di first paragraph itu biasanya isinya tentang posisi apa yang kalian. Tapi yang paling utama sih ya ini where did you get job vacancy atau advertisement? Dari mana kalian dapat lowongan itu? Ya kan? Kapan? Misalnya kapan diedarkan atau kapan dipublikasikan, dan juga di mana? Atau mungkin di koran atau mungkin di sosial media kan sekarang lagi sudah ada Instagram, Facebook, or apalah yang berhubungan dengan sosmed kan, mungkin ya WhatsApp juga bisa ya. Jadi ada banyak sekarang medianya di mana gitu, tanggalnya kapan gitu ya. Juga di first paragraph itu ada nanti kalian posisi apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau, apa yang kalian ambil gitu ya. Jadi di first paragraph itulah yang akan kalian ambilkan. Second paragraph. In the second paragraph, you have to write down your experience and qualification. Jadi pengalaman kalian, ya, mungkin juga dari pendidikan boleh, ya, education, job experience, mungkin ada pengalaman kerja sebelumnya ya kan. Jadi juga qualification-nya, qualification ini sesuai dengan posisi yang kalian ambil. Jangan misalnya kalian mau ambil secretary tapi kualifikasi kalian SPD ya, aku sarjana pendidikan, agak lari kan, nggak nyambung. Jadi sesuaikan dengan posisi yang kalian ambil, jadi tulis kualifikasinya gitu. Jadi kalian skillnya itu apa gitu ya, atau tamatannya apa gitu. Jadi sesuaikan dengan job position tadi ya, job title-nya gitu. Oke. B, middle paragraph. Nah, kalau middle ini biasanya tentang ini ya, alasan kalian ya. Jadi misalnya, what is your reason for applying for the job? Misalnya, you have to, I want to make this company better for the future. Misalnya untuk lebih bagus lagi di masa yang akan datang. Ya mungkin dengan kalian diterima, siapa tahu ada perubahan ya. Karena kita tidak tahu, setiap orang itu ada keistimewaannya masing-masing. Siapa tahu mungkin dengan kalian dimasukkan, you already already accept for the company, and then you enhance or increase the name or the benefit of the company. Jadi kalian membaguskan perusahaan gitu, membuat nama baik. Jadi selain membuat nama baik, menguntungkan lagi ya, itu kan lebih bagus ya, akan lebih bagus jadinya. Oke, itu yang middle paragraph ya. Oke, number 5 itu yang terakhir ya, closing and sincerely. Jadi kalau yang closing ini misalnya, jadi setelah dari closing kan, jadi ada pastinya I look forward
from you, misalnya contohnya dari ini I look forward to hearing from you, contohnya dipanggil nanti, contohnya di nomor ini gitu. Itulah biasanya closingnya ini yang lebih sering ya. Dan kalau sincerely itu ya pasti sincerely itu seperti dengan hormat gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi kalian ada nama, ada tanda tangan, ada nama kalian juga gitu. Oke, itu yang structure of application letter ya. Next, language feature of application letter. Nah, ini yang language feature-nya ya, unsur kebahasaan. Ini biasanya seperti biasa ya kita kalau bahasa Inggris kan. Oke, be friendly and professional ya, be friendly and professional. Pasti friendly kan itu lebih profesional dan lebih ramah gitu ya. Be enthusiastic, lebih antusias gitu ya kalau yang jadi kalian semangat untuk melamar pekerjaan tersebut. 3. Use simple and natural language. Jadi gunakan bahasa yang simple, yang sederhana dan natural. Jadi jangan yang berlebih-lebihan ya. Jadi yang biasa aja gitu. Jangan terlalu over ya. 4. Use positive words and phrases. Nah, jadi yang pasti yang positif ya. Jangan yang aneh-aneh. 5. Short and to the point. Nah, singkat dan langsung ke poin pentingnya gitu. Jadi jangan ini jangan jadi lain-lain gitu, jangan yang malah jangan malah membuat suratnya tidak tertarik oleh bagian personelnya nanti gitu ya. Itulah yang language feature-nya ya. Nah, some expression used in job application letter. Nah, ini beberapa ekspresi yang digunakan di job application letter. Ini openingnya. I would like to apply for the position of. Nah, itu yang pertama tadi ya. Itu yang pertama tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi posisi apa? Sebelumnya kan memang itu dari mana kalian dapat lowongannya. Tapi yang itu juga termasuk ya. Yang I would like itu posisi apa yang akan kalian ambil. Posisi apa yang kalian inginkan. Jadi itu harus dituliskan ya. Seperti itu expressionnya. 2. Talking about experiences and qualification. Nah, ini yang bagian yang itu tadi ya, yang second paragraph, talking about experiences. Jadi as you can see from my CV, ya CV kalian tahu kan, kurikulum, ya kan, CV untuk job itu kan. Nah, jadi kalian lihat di situ misalnya nanti as you can see, jadi dilihat dari CV saya, as you can see kan, jadi mungkin ada sesuatu skill yang bisa diandalkan, yang bisa dilebihkan, yang bisa dipertimbangkan oleh pihak personalia gitu ya. Oke. 3. Reasons for applying job. Alasan tadi kan yang itu yang middle. I would like to work for you in order to. Jadi alasannya untuk apa? Jadi kan siapa tahu ya seperti yang saya sebutkan tadi, untuk meningkatkan kinerja atau nama baik perusahaan tersebut atau keuntungannya gitu kan. Closing. 4. I am available for interview on. Misalnya kalau ya ini bisa juga misalnya kapan yang bisa dihubungi atau kapan bisa untuk diinterview lebih lanjut setelah sudah dipertimbangkan oleh bagian personalia tersebut. Jadi nanti dipanggil, ditelepon untuk interview gitu ya. Itulah yang expression used in job application letter. Oke. Ini job interview. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi selain membuat application letter, you have to also the step or the question in job interview. If you already called by HRD for the next step, if you want to accept in the company ya. Jadi ada job interview-nya. Oke. This is the definition of job interview. As you can see in the slide. A meeting organized by a recruiter to evaluate a potential employee for prospective employment at a company. Jadi ada pertemuan ya. Jadi kan pertemuan yang sudah diselenggarakan, yang sudah diatur oleh
Recruiter itu recruit. Yang merekrut ya. Itu artinya rekrut, perekrut. Untuk menilai ya, evaluate itu menilai potensi apa yang dipunya oleh pelamar itu untuk bekerja di perusahaan tersebut gitu. Jadi ada pertemuannya, tanya jawab ya, jadinya seperti ya memang interview ya, tanya jawab, ask and answer. Oke. Next. Ini saya ambil beberapa ya yang poin-poin penting aja. Sebenarnya ada yang lain, tapi saya ambil yang poin-poin yang penting. Questions in job interview ya, and answer examples ya. Jadi selain ada questionnya ada juga answernya ya. Contoh pertanyaan dan jawaban dalam job interview. Oke. Question. Q itu question, A answer ya. QA. Tell me about yourself. Jadi kan pasti ditanya kan, tell me about yourself. Jadi ceritakan tentang diri kan, tapi jangan yang pribadi ya, kalau bisa yang berhubungan dengan perusahaan itu ya. Jadi untuk pekerjaan gitu, jangan yang urusan pribadi itu kalian nggak akan di langsung di out lah. Tapi kalau misalnya memang yang seperti inilah jawabannya, I have been customer service in industry for the past 5 years ya. Jadi saya sudah bekerja sebagai customer service di industri selama 5 tahun terakhir gitu ya. Sudah lama, udah banyak pengalamannya bagian tersebut. Oke, next. Why are you interested in working for this company? Mengapa kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan ini ya? Jadi jawabannya seperti ini. I think your company is doing great things, so I want to be a part of it. Karena saya lihat perusahaan Anda bagus, jadi saya ingin bergabung gitu. Saya ingin jadi bagian dari perusahaan itu karena perusahaannya bagus. Ya karena memang seperti itu biasanya. Kalau bagus kan pasti semua orang ingin menjadi bagiannya gitu, ingin bekerja di perusahaan tersebut. Oke? Next. Why we should hire you? Kenapa kami sebaiknya atau seharusnya mengerjakan atau menerima kamu? Itu sama hire itu mempekerjakan, juga bisa menerima ya, sama aja ya. Jadi jawabannya answer, I am a hard worker with a proven track record. Saya pekerja keras. Jadi ada provennya. Proven itu terbukti ya. Maksudnya ada yang terbukti. Maksudnya ada seperti buktinya bahwa dia itu memang bekerja keras. Mungkin dari pengalaman, pastinya kan pengalaman pekerjaan itulah yang menjadi buktinya. Karena kan nanti pasti dicantumkan di situ bahwa orang ini selama bekerja di sini tidak ada masalah, selalu bagus kerjanya gitu. Jadi seperti itulah. Jadi kan ada buktinya nanti dari pengalaman pekerjaan itu. Tell me about your education background. Ini yang bagian pendidikan ya. Tadi itu ada answernya, my educational background includes my high school diploma and sometime in college where I studied business management. Ini yang bagian educational aja ya. Kalau yang job experience-nya belum saya ini, tapi mungkin ada di tempat yang lain, mungkin entah. Ya kalau yang bagian job experience mungkin kalian seperti yang tadi juga, yang seperti yang customer service tadi kan, in the past 5 years gitu. Posisinya sebagai customer service itu kalau yang tadi ya. Tapi kalau ini kan bagian khusus educational background. Ya. Next. How much salary do you expect? Ini pasti gaji. Pasti pertanyaan seperti ini udah memang harus ya. Sudah biasanya di setiap perusahaan pasti ditanyakan, berapa gaji yang kamu harapkan? Berapa gaji yang Anda harapkan? Jawabannya, answer, I would like to be compensated fairly for my experiences. Jadi sesuaikan dengan pengalamannya gitu, disesuaikan dengan pengalamannya, berapa kira-kira gaji yang diharapkan itu. Oke? Next slide. Sepertinya itu saja. Karena
sudah agak banyak memangnya, karena dari tadi yang application letter, juga language feature, juga some expression, juga job interview, terus question and answer, example in job interview. Okay, for the untuk latihan nanti nanti akan saya ini ya, untuk latihan nanti ada 5 seperti biasa esai. Jadi latihan ini nanti kalian kalian nanti saya suruh membuat contoh dari structure of application ini. Jadi ini ada dari job structure saja sudah ada 3 nomor saya ambil. Nah, yang ini ya. Dari strukturnya. Nah, ini salutation. Nah, jadi yang ini ada 2, saya 3 ini 3. Yang tadi yang 1. Ini 3 yang tadi ya. Jadi nanti bagian structure of application letter kalian buat. Saya buat nanti, tapi kalau bisa jangan disamakan dengan isi suratnya gitu. Jadi kalau bisa setiap struktur itu berbeda. Jadi kalau bisa saya ini lebih saya tadi berpikir untuk mencari ide yang lain. Jadi kalian buat strukturnya itu contohnya di bagian apa namanya? Di mana tadi ya? Bagian ini, bagian date, contact information, job title, company name, company address, dan salutation itu beda nanti dengan body of dengan first paragraph gitu. Beda nanti first dan second paragraph itu beda, terus dan middle closingnya juga beda gitu. Jadi jangan disamakan, jadi supaya berbeda, tapi tetap sesuai dengan yang itunya apa namanya, yang some expressionnya harus sesuai gitu. Jadi suratnya beda ditujukan mungkin posisinya apa, tapi supaya dalam setiap ininya, misalnya nomor di bagian 1 itu kan yang date itu beda. Nanti yang nomor 2 yang first dan middle dan second paragraph itu beda lagi gitu. Tapi maksudnya bedanya bukan beda ini ya, beda surat gitu, beda surat, beda posisi juga gitu. Jadi juga begitu juga dengan nanti yang ini apa namanya, yang middle dan closingnya itu juga beda. Tapi expressionnya harus sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi lebih simple, yang lebih natural, jangan terlalu yang maksudnya to the point aja seperti yang ini ya kan. Be friendly. Jadi semua ini juga harus kalian lihat juga. Jadi beda-beda, bukan satu surat ya, tapi beda surat, cuman penggunaan bahasanya harus tetap sesuai dengan language feature ini. Dan untuk yang itu yang 1 2 3 ya. 1 2 3 1 2 3 and 4 5 itu tentang job interview nanti. Yang pasti itu tentang job interview nomor 4 dan 5 ya. Jadi yang 1 2 3 tentang application letter strukturnya, yang 4 5 tentang job interview. Okay? That's all our meeting today. Thank you for your attention and see you next time.